Shalom, saat ini saya akan mempresentasikan tentang tato dan sejarahnya. Dosen Pastor Jonathan Octavianus, STH, MA, MTH, Demin, Dr. Teologi. Dan saya, Leopold Baginda. Baik, kita akan melihat di dalam Imamat 19 ayat 28 berkata, janganlah kamu mengoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Mark Salafas berpendapat bahwa ini mungkin menjadi alasan dibalik tabu terhadap tato dalam Alkitab. Tato sebagai tanda kepemilikan mungkin dikecam dalam kitab Imamat karena mengingatkan kepada mereka tentang masa lalu mereka ketika mereka berada di Mesir. Sepanjang 4 abad mereka berada di sana. Mereka hidup di sana dengan tanda kepemilikan. Identitas mereka ada tato yang menandakan bahwa mereka adalah milik Mesir atau sebagai seorang budak Ibrani, budak yang bertato. Itu merupakan sebuah identitas kepada orang-orang Ibrani pada waktu itu ketika mereka berada di Mesir di sana. Sejarah tato sejak dahulu manusia sering menghiasi diri mereka dengan berbagai alasan. Mereka melakukan untuk menakuti musuh, atau dengan melalui gambar tersebut mengisahkan tentang kehidupan mereka untuk menyatakan penghormatan kepada leluhur atau merupakan sebuah tradisi daripada nenek moyang mereka. Jadi pada masa-masa itu, tato itu merupakan sebuah identitas perjalanan hidup mereka. Sehingga lewat tato itu bisa ketahuan kisah hidup mereka. Nah, di dalam tato, zat-zat itu digunakan atau yang masuk dalam tubuh menjadi permanen, dan segala macam alat digunakan untuk membuat tanda-tanda tato itu. Modifikasi tubuh sudah ada sejak lukisan-lukisan gua pertama muncul, di mana tercatat bahwa sekitar tahun 3300 sebelum Masehi telah ditemukan mumi yang bertato dengan istilah si pria es telah datang. Mengapa dikatakan pria es telah datang? Mungkin karena mumi tersebut sudah berusia sekitar 3300 sebelum Masehi, berarti sudah cukup lama. Sehingga lewat mumi ini dapat ditemui bekas-bekas tato yang menandakan bahwa tato itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seperti kita lihat ini, Otzi, si pria es ini, ditemukan di perbatasan antara Austria dan Italia, sekitar 990-an. Mumi es ini memiliki tato sekitar 57 tato di tubuhnya secara keseluruhan. Berarti penemuan 57 tato secara keseluruhan di tubuhnya tidak kalah dengan tato-tato yang ada pada masa kini. Jadi prestasinya tidak kalah dengan standar-standar yang ditemukan
beberapa tato-tato yang ada pada masa kini. Namun uniknya ditemukan juga sebuah salib dalam tato yang digambar pada lutut kiri. 6 garis lurus sekitar 15. Bahkan ada beberapa tato tersebut diduga mungkin digunakan untuk alasan terapi seperti pengobatan artritis. Namun untuk membuktikannya juga agak sulit karena ini sudah berlangsung sangat lama. Kecuali kita bertemu langsung kepada orang ini. Namun lewat penemuan tato yang ada di badan dari mumi ini, setidaknya bisa diprediksi bahwa tato tersebut memiliki identitas kepada si pemilik tato itu. Apa itu tato? Tato merupakan bentuk modifikasi tubuh yang dibuat dengan memasukkan tinta atau tinta pewarna atau pigmen, baik yang tidak dapat dihapus ataupun sementara, ke dalam lapisan dermis kulit untuk membuat sebuah gambar atau desain. Seniman tato menciptakan desain ini dengan menggunakan beberapa proses teknik tato, termasuk teknik tradisional dengan menempelkan atau menyuntikkan tato tersebut. Sementara cara modern tentunya memakai alat secara komputer atau teknik yang lebih canggih dibandingkan dengan zaman dulu. Sejarah tato bermula pada zaman Neolitikum, di mana dipraktekkan di seluruh dunia oleh banyak budayawan-budayawan, dan simbolisme tersebut sangat bervariasi di berbagai tempat di daerah yang ada, sesuai dengan budaya lokal pada waktu itu. Tato juga bisa bersifat secara dekoratif, atau juga tanpa makna tertentu. Tato juga merupakan sebuah simbolis dengan makna khusus bagi pemakainya, atau berupa gambaran-gambaran tertentu. Banyak tato berfungsi sebagai tanda peralihan, status, jabatan, pangkat, simbol, kepercayaan, atau untuk keberanian, kesuburan, lambang kecintaan, lambang percintaan, atau perlindungan, atau tato sebagai hukuman. Seperti tanda orang-orang yang terbuang, misalnya budak atau narapidana. Namun tato dekoratif lebih banyak ditemukan kepada wanita bertato. Jadi ada banyak variasi yang bisa ditemukan lewat tato ini. Tergantung si orang tersebut memakai tato itu dengan maknanya atau tujuannya beragam dan berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini, meskipun seni tato telah ada sejak orang bertato yang dikenal dengan Otzi yang hidup sekitar tahun 3330-an sebelum Masehi. Di sini kita melihat setiap orang memandang tato itu berbeda sesuai dengan zamannya. Beragam sepanjang sejarah. Pada abad ke-20, tato terus berkembang dan seni tato ini memiliki gaya yang berbeda-beda. Sejumlah gaya hidup kasar yang spesifik yang bisa ditemukan dengan para pelaut atau narapidana. Mereka menggambarkan tato sebagai identitas mereka sebagai seorang narapidana. Nah, hari ini orang-orang memiliki tato dengan alasan seni, kosmetika, atau alasan agama, spiritualisme, atau melambangkan kepemilikan, identitas tertentu. Termasuk juga para gangster atau kelompok tertentu. Mereka
menggunakan tato sebagai lambang penguasaan atau sebagai lambang identitas untuk menguasai daerah tertentu. Jadi tato itu juga menunjukkan bahwa mereka memiliki wilayah-wilayah tertentu lewat gambar-gambar yang mereka toreh di lengan atau di badan mereka. Ternyata selain Otzi, banyak mumi yang memiliki tato telah ditemukan, didukung oleh penemuan-penemuan mumi kuno lainnya. Berarti tato itu sudah ada sejak benar-benar sudah ada sejak lama, bukan nanti abad 20-an. Sudah sangat lama. Jauh sebelumnya sudah ditemukan orang-orang yang menggunakan tato tersebut. Dan tato telah populer di kalangan kelompok-kelompok etnik sejak zaman kuno, termasuk di antara suku Han di China, yang merupakan salah satu kelompok etnis utama yang berkaitan dengan tato. Pada masa lalu dikaitkan dengan kejahatan, gangster, atau yang lain, atau hal-hal yang lain yang bisa kita lihat di sana, di mana orang yang memiliki tato di wilayah Tarim tersebut dapat kita lihat ternyata tato ini memiliki lambang-lambang atau memiliki peran menguasai wilayah-wilayah tertentu lewat tato yang mereka miliki. Seperti itu kita lihat di sana. Nah, di dataran Tarim di Tiongkok Barat, beberapa mumi yang memiliki tato telah ditemukan sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Pada tahun 1990 juga ditemukan sepasang mumi dari permafrost di Altai. Satu mumi perempuan dan satu mumi laki-laki. Tato-tato pada mumi ukuk memiliki berbagai desain hewan. Mumi Altai memiliki tato yang luas dan rinci. Jadi di sana kita dapat melihat bisa merupakan seperti tato-tato hewan, monster, dan lain sebagainya. Kita melihat tato yang di China. Tato telah menjadi populer di kalangan etnis minoritas di Tiongkok sejak lama, di zaman kuno. Meskipun kalangan suku Han Cina atau kelompok etnis utama, tato dihubungkan dengan hal-hal barbar, kejahatan, gangster, dan bandit. Orang Han atau Cina tradisional percaya bahwa tubuh ini merupakan hadiah dari orang tua. Jadi merusak tubuh sama saja dianggap dengan pelanggaran yang serius. Jadi tato tidak diterima di masyarakat tersebut, kecuali tidak telinga pada perempuan. Namun berbeda dengan tato di Filipina. Tato di Filipina merupakan menjadi bagian dari kehidupan suku-suku di Filipina. Sejak sebelum masa penjajahan prakolonial di Kepulauan Filipina, orang-orang Spanyol pertama kali mendarat di sana. Mereka bertemu dengan suku-suku yang memiliki tato di seluruh tubuhnya. Bahkan orang Spanyol menyebutnya sebagai kepulauan orang berlukis. Jadi di sana mereka melihat bahwa orang-orang di sana di sekujur tubuhnya penuh dengan tato. Bahkan tato-tato yang ada pada mereka itu menunjukkan kepada prestasi-prestasi atau kualitas kehidupan mereka di sana. Jadi tato di Filipina itu yang ada merupakan sebuah prestasi pada suku-suku tertentu. Dengan adanya tato menunjukkan kualitas daripada si pemilik tato itu. Kenapa? Karena tato merupakan tanda jabatan, tanda kekuasaan dalam masyarakat suku tersebut. Bahkan mereka memiliki tato tidak segampang itu. Karena tato yang mereka miliki, mereka telah menyelesaikan sebuah tugas tertentu atau sebagai simbol peralihan dalam sebuah jabatan. Bahkan di sana
wanita-wanita masyarakat suku Filipina, mereka menato diri mereka sendiri karena dianggap sebagai sebuah kecantikan, sebuah kecantikan bagi para wanita di kalangan itu. Nah, kita lihat lagi tato kriminal di Rusia. Tato kriminal Rusia memiliki sistem simbol yang kompleks yang dapat memberikan informasi yang cukup detail tentang pemakainya. Tidak hanya merupakan simbol, tetapi memiliki makna ketika mereka menempatkan tato di tubuh mereka. Itu memiliki makna tertentu. Bahkan kalau seseorang didapati menggunakan tato palsu atau tidak sah, itu bisa dikenakan hukuman di kalangan dunia kriminal. Jadi dunia kriminal menolak tato-tato palsu itu. Mereka bisa menghukum orang yang menggunakan tato palsu. Khususnya dunia kriminal di Rusia. Nah, bagaimana tato-tato di Amerika? Kita melihat pada waktu, pada zaman-zamannya, bahkan sampai zaman saat ini, jumlah toko-toko tato di Amerika Serikat semakin meningkat. Namun praktek ini hanya diterima secara marginal di beberapa daerah atau beberapa wilayah, terutama di negara bagian atau di sebelah timur Sungai Mississippi. Namun di barat ada bukti kuat bahwa citra seni tato sedang berubah. Dengan munculnya desain-desain tato itu lebih beragam. Estetikanya dari segi menata tato tersebut menggunakan desain-desain lebih menggunakan desain-desain dengan lebih canggih dengan menggunakan alat-alat yang lebih maju, menggunakan komputer, bahkan tato dianggap sebagai sebuah gaya hidup. Sehingga banyak para profesi menggunakan tato ini dengan berbagai kelas sosial, termasuk para pemain sepak bola, eksekutif, para pejabat, pengacara, dokter, guru, dan berbagai lapisan masyarakat menggunakan tato itu sesuai dengan selera mereka. Karena tato dianggap sebagai sebuah seni. Sehingga mereka bangga ketika mereka menaruh tato di tubuh mereka. Nah, akar gelombang ini, seni bertato di California, itu terjadi pada seorang tokoh yang bernama Ed Hardy di San Francisco. Sehingga dia diakui sebagai seorang maestro tato. Bahkan dihormati di kalangan seniman bertato ini. Sehingga komunitas mereka dalam sebuah komunitas akademik, Hardy memegang gelar BFA. Nah, kita lihat bagaimana tato di Amerika, khususnya di California, itu ada sebuah penghargaan masuk di dalam gelar institut di San Francisco Art Institute. Wah, luar biasa di sana. Kita lihat bagaimana mereka memandang tato sebagai seni bertato. Nah, sekarang kita lihat apa kata Alkitab tentang tato. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah meraja tanda-tanda pada kulitmu. Akulah Tuhan. Nah, memang Alkitab tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang tato. Namun dapat dilihat, tato merupakan praktik-praktik kafir yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada zaman itu. Jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dilarang untuk menoreh tubuhnya dengan tato. Kenapa?
Karena hal tersebut mengingatkan mereka tentang status mereka pada waktu ada di Mesir sebagai seorang budak Ibrani dengan identitas bertato. Jadi tato itu sebagai lambang kepemilikan, lambang seorang budak Ibrani yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada zaman itu. Mereka menggunakan tato sebagai tanda seorang budak Ibrani yang merupakan tanda kepemilikan. Jelas dikecam oleh kitab Taurat. Karena mengingatkan mereka pada masa lalu mereka, yang baru saja menghabiskan waktunya selama 4 abad berada di tanah Mesir sebagai budak. Ketika mereka sudah bebas, tidak lagi dianggap sebagai budak Mesir orang Israel. Maka dilarang mereka menandai tubuh mereka secara permanen dengan tato. Jadi jelas memang latar belakang daripada kitab Imamat ini melarang mereka untuk menoreh tubuhnya dengan tato itu. Mengingatkan mereka kepada keadaan mereka waktu berada di budak Mesir sana. Apalagi mereka menato dirinya karena kedukaan atau karena kesedihan. Dan di samping itu, ketika pada zaman itu, pengaruh budaya Mesir masih terbawa di dalam gaya hidup orang-orang Ibrani. Di mana kita kenal bahwa Mesir itu memiliki banyak dewa-dewa, dewa-dewa penyembahan yang ada. Sehingga gaya hidup tersebut secara otomatis merasuki atau memasuki gaya hidup orang-orang Ibrani. Sehingga ketika mereka menoreh-noreh atau menato dirinya, mereka mengadakan sebuah ritual penyembahan dewa-dewa Mesir. Apalagi ketika mereka menato dirinya karena kedukaan atau kehilangan keluarga mereka. Mereka bisa mengasihani diri mereka dengan menoreh atau menato diri mereka sambil mengenang tentang kehilangan saudara mereka atau sambil mengingat-ingat saudara mereka yang telah meninggal. Nah, hal inilah yang sungguh sangat dilarang oleh Imamat 19 ayat 28. Karena seperti begini, seorang mantan napi jelas dia akan segera melepaskan baju orange-nya ketika mereka tidak lagi di penjara. Sebab baju orange itu merupakan tanda mereka adalah seorang narapidana. Jadi ketika mereka bebas, jelas jubah orangnya mereka harus segera dilepas. Ya kalau di Indonesia kita lihat hampir sama ketika KPK memeriksa seseorang dan terbukti dia terlibat dalam tindak pidana korupsi, secara otomatis orang tersebut segera dikenakan baju oranye. Artinya orang itu adalah jelas terbukti telah melakukan korupsi, sehingga dia dikenakan baju oranye dan segera diproses untuk masuk kepada sebuah peradilan. Jadi baju oranye menandakan bahwa orang itu adalah seorang narapidana. Jadi jelas masa orang yang sudah bebas, yang sudah tidak lagi di penjara masih menggunakan baju oranye. Begitu juga orang-orang Ibrani yang telah bebas keluar dari tanah Mesir, tidak mungkin mereka masih menggunakan tato itu. Karena tato tersebut identitas budak Ibrani. Apalagi ketika menato diri mereka, mereka dalam keadaan penyembahan berhala, hidup di dalam penyembahan berhala, hidup di dalam ketidakbenaran, bahkan menggunakan tato tersebut dalam keadaan berduka. Hal inilah yang dilarang oleh Imamat 19 ayat 28. Jadi konteks Imamat 19 ayat 28 sangat jelas di sana. Imamat 19 ayat 28 sangat jelas di mana mereka dilarang untuk menaruh identitas budak
atas hidup mereka, karena mereka kan sudah bebas, tidak lagi hidup menjadi seorang budak. Nah, kesimpulannya, kalau tato masa kini lebih banyak berorientasi pada tato seni atau tato artis, nah, jika menaruh tato atas dasar seni, hal tersebut bukanlah sesuatu yang salah. Menjadi salah jika menaruh tato di tubuh karena kedukaan dengan menoreh-noreh tubuh sebagai tanda kesedihan atau tanda kedukaan. Hal inilah yang dilarang oleh Imamat 19 ayat 28. Apalagi hal tersebut berhubungan dengan penyembahan berhala dan praktek-praktek kafir dengan paganisme. Jadi tato bukanlah hal yang tabu jika ditempatkan kepada hal yang baik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.